Berapa banyak dari kita yang sadar bahwa di era modern ini, smartphone bukan lagi milik anak muda saja. Lansia pun kini mulai akrab dengan teknologi di genggaman tangan mereka. Tapi seringkali, para lansia merasa bingung, canggung, bahkan takut salah pencet saat menggunakan ponsel pintar. Padahal, kalau tahu cara memanfaatkannya dengan tepat, smartphone bisa menjadi sahabat terbaik di usia senja. Bisa membantu aktivitas harian, menjaga kesehatan, hingga menjadi penghibur di waktu luang. Nah, di video kali ini kita akan membahas beragam aplikasi smartphone yang bisa membantu lansia dalam kehidupan sehari-hari. Aplikasi yang sederhana, mudah digunakan, dan benar-benar bermanfaat bagi mereka yang sudah berusia 60 tahun ke atas. Jadi, mari kita mulai pembahasan ini dengan tenang dan santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, ketenangan, dan umur panjang yang penuh makna. Di zaman digital seperti sekarang, teknologi sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Tapi banyak lansia yang masih merasa asing dengan dunia aplikasi. Padahal, ada begitu banyak aplikasi yang justru bisa mempermudah hidup mereka. Tidak hanya untuk hiburan, tapi juga untuk mengingatkan jadwal obat, menjaga kesehatan, berkomunikasi dengan keluarga, hingga membantu mereka tetap aktif dan mandiri. Smartphone seolah menjadi asisten pribadi yang selalu siap menemani kapan saja. Dan dengan memilih aplikasi yang tepat, hidup di usia lanjut bisa menjadi lebih ringan dan menyenangkan. Mari kita mulai dari hal yang paling penting bagi lansia, yaitu aplikasi kesehatan. Di masa tua, menjaga kesehatan tentu menjadi prioritas utama. Salah satu aplikasi yang sangat membantu adalah Google Fit atau Samsung Health. Aplikasi ini bisa memantau langkah kaki, detak jantung, tekanan darah, hingga pola tidur. Lansia bisa tahu seberapa banyak mereka bergerak setiap hari, apakah aktivitasnya cukup, dan bagaimana kondisi tidurnya. Dengan begitu, mereka lebih mudah menjaga keseimbangan tubuh tanpa harus sering ke dokter. Selain itu, ada juga aplikasi seperti MyTherapy. Aplikasi ini bisa membantu mengingatkan jadwal minum obat secara otomatis. Jadi, tidak perlu takut lupa minum obat, karena setiap kali tiba waktunya, ponsel akan memberikan notifikasi. Sangat berguna untuk lansia yang memiliki banyak jenis obat dan jadwal yang berbeda-beda. Kemudian ada Blood Pressure Tracker atau Glucose Monitor App. Bagi mereka yang memiliki tekanan darah tinggi atau diabetes. Dengan aplikasi ini, lansia bisa mencatat hasil pengukuran tekanan darah atau kadar gula setiap hari, lalu memantau perubahannya dari waktu ke waktu. Bahkan, datanya bisa dibagikan ke dokter atau anak-anak mereka agar bisa ikut memantau kondisi kesehatan. Sekarang kita masuk ke bagian komunikasi, karena bagi lansia, rasa terhubung dengan keluarga adalah hal yang sangat penting. Aplikasi seperti WhatsApp, Telegram, atau Line tentu sudah tidak asing. Tapi yang seringkali tidak diketahui, aplikasi-aplikasi ini memiliki fitur panggilan video yang sangat mudah digunakan. Cukup tekan satu tombol, wajah anak, cucu, atau sahabat sudah bisa terlihat di layar. Dan bagi mereka yang sulit membaca tulisan kecil, bisa mengatur ukuran huruf di aplikasi agar lebih besar dan jelas. Dengan begitu, komunikasi tetap hangat dan tanpa hambatan. Selain aplikasi pesan, ada juga Facebook dan Instagram yang kini banyak digunakan oleh para lansia. Melalui media sosial, mereka bisa melihat foto-foto keluarga, membaca berita ringan, atau bahkan bergabung dengan komunitas sesama lansia. Misalnya komunitas lansia sehat, komunitas hobi berkebun, atau kelompok belajar daring. Dengan begitu, mereka tidak merasa sendirian dan tetap bisa bersosialisasi meski dari rumah. Untuk membantu kehidupan sehari-hari, ada beberapa aplikasi praktis yang bisa digunakan. Misalnya Google Assistant atau Siri di iPhone. Lansia hanya perlu berbicara dan ponsel akan langsung merespon. Coba bayangkan, cukup ucapkan, "Hey Google, jam berapa sekarang?"
atau ingatkan saya minum obat jam 8 malam, maka semuanya langsung diatur otomatis. Fitur ini sangat membantu bagi lansia yang mungkin kurang lancar mengetik. Kemudian ada aplikasi Grab dan Gojek yang sangat membantu untuk bepergian tanpa harus repot mencari kendaraan. Lansia bisa memesan ojek, taksi, bahkan membeli makanan tanpa harus keluar rumah. Jika belum terlalu familiar, anak atau cucu bisa membantu membuat akun dan mengajarkan cara pakainya satu persatu. Dengan begitu, mereka tetap bisa mandiri, namun tetap aman. Aplikasi Google Maps juga tidak kalah penting. Bagi lansia yang masih aktif keluar rumah, aplikasi ini membantu mereka mengetahui arah, jarak, dan waktu tempuh ke suatu tempat. Bahkan bisa menampilkan kondisi lalu lintas secara real time, jadi mereka bisa memilih jalan yang lebih lancar. Sekarang mari kita bahas tentang hiburan dan aktivitas santai. Banyak lansia yang kadang merasa kesepian, terutama jika tinggal sendiri. Nah, aplikasi seperti YouTube bisa menjadi teman yang menyenangkan. Mereka bisa menonton video ceramah, musik lawas, panduan senam ringan, atau resep masakan sehat. Bahkan, banyak kanal yang khusus membahas topik lansia dengan cara yang ringan dan menghibur. Selain YouTube, ada aplikasi Spotify untuk mendengarkan lagu-lagu nostalgia dari masa muda. Musik terbukti bisa meningkatkan suasana hati dan mengurangi stres. Lansia bisa membuat playlist sendiri berisi lagu-lagu favorit zaman dulu yang mungkin membangkitkan kenangan indah dan semangat hidup. Untuk menjaga daya ingat dan fungsi otak, ada aplikasi permainan ringan seperti Lumosity atau Brain Test. Aplikasi ini berisi permainan logika sederhana yang bisa melatih konsentrasi dan ingatan. Jadi bukan hanya hiburan, tapi juga latihan otak yang menyenangkan. Kalau lansia suka membaca, aplikasi Google Books atau Wattpad bisa menjadi pilihan. Dengan ukuran huruf yang bisa diperbesar, mereka bisa membaca novel, buku motivasi, atau bacaan ringan tanpa harus membeli buku fisik. Dan untuk yang suka mendengarkan bacaan, ada audiobook player yang membacakan buku secara otomatis. Cocok untuk yang matanya sudah lelah membaca. Tak kalah penting adalah aplikasi Zoom dan Google Meet. Aplikasi ini bisa digunakan untuk mengikuti pengajian online, pertemuan keluarga, atau bahkan belajar bersama komunitas lansia. Dengan begitu, kegiatan sosial tetap berjalan walau dari rumah. Agar lebih aman, jangan lupa juga memasang aplikasi Find My Phone atau Live 360. Aplikasi ini membantu keluarga melacak lokasi lansia jika ponselnya tertinggal atau hilang. Bisa juga menjadi alat bantu keamanan, terutama bagi lansia yang sering bepergian sendiri. Dan terakhir, untuk kebutuhan darurat, ada aplikasi seperti Medical ID. Aplikasi ini bisa menyimpan data penting seperti golongan darah, alergi, atau penyakit yang diderita. Jika terjadi keadaan darurat, orang lain bisa membuka informasi ini tanpa perlu membuka kunci ponsel. Sangat penting untuk keselamatan. Dari semua aplikasi yang telah disebutkan, intinya adalah teknologi tidak dibuat untuk membuat lansia bingung, tapi justru untuk mempermudah hidup mereka. Dengan sedikit bimbingan dari anak atau cucu, para lansia bisa memanfaatkan smartphone untuk hidup lebih mandiri, lebih sehat, dan lebih bahagia. Smartphone bukan lagi sekadar alat komunikasi, tapi juga jembatan menuju kehidupan yang lebih mudah dan bermakna. Jadi untuk para lansia, jangan takut mencoba hal baru. Belajarlah perlahan, satu aplikasi dulu setiap minggu. Nikmati prosesnya, karena teknologi bukan musuh, melainkan sahabat yang setia menemani di hari tua. Semoga dengan memanfaatkan berbagai aplikasi ini, para lansia bisa hidup lebih tenang, lebih aman, dan tentu saja lebih bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk terus belajar, terus berkembang, dan menikmati masa tua dengan penuh keceriaan.